Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Dalam hal ini materi yang kita bawakan adalah perilaku konsumen pada manajemen pemasaran. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bahwa di dalam manajemen pemasaran ada perilaku konsumen. Nah, hal ini bisa kita lihat dari bagaimana pemasaran itu sendiri, ya. Jadi kalau kita memulai pemasaran yang kita buatkan ini merupakan, ya, peluang-peluang yang ada di dalam pemasaran. Nah, yang pertama kita bisa melihat pemasaran itu sebenarnya terangkum dalam beberapa hal. Yang pertama dengan customer, makanya customer ini memiliki sebuah link yang amat luar biasa terhadap bagaimana produk dan jasa tersebut dipasarkan. Nah, dalam marketing ini bahwa kita memasarkan produk dan jasa yang kemudian kita bisa memiliki sebuah dimensi di mana kalau kita sebagai produsen kita bisa memasarkan kepada customer. Kemudian berupa barang yang sifatnya kepada inovatif. Jadi harus bernuansa kepada inovatif. Inovatif itu sesuai dengan perkembangan zaman bahwa inovatif itu lebih mengasumsikan kepada kebutuhan-kebutuhan yang selayaknya dimiliki dan sedang berkembang pada saat ini. Sehingga kita bisa melihat lebih jauh bagaimana inovasi-inovasi yang berkembang itu pada masa industri 4.0, ya. Dalam hal ini kita bisa melihat apakah di dalam marketing itu cocok dengan produk yang kita buatkan. Kemudian harus juga kita melihat advertisingnya, bagaimana iklan yang disampaikan, apakah sesuai dengan eranya generation Z, generasi Y, atau sesuai dengan eranya milenial atau kolonial. Ya. Jadi advertising juga supaya semenarik mungkin dilihat kondisi seberapa jauh peminat-peminat di dalam perekonomian marketing ini sehingga tertarik pada konsumen. Yang berikutnya ada solution, ya. Jadi solusi itu seberapa tinggi, ya, seberapa tinggi solusi yang ditempuh dari beberapa marketing itu sehingga sampai kepada customer, ya. Jadi customer inilah penentu daripada pemasaran tersebut. Kalau mereka mengatakan iya sesuai, maka solusi yang diberikan berarti pas dan tepat. Nah, lebih lanjut kepada konsep yang kita sampaikan itu di dalam marketing juga harus lebih bernuansa kepada keinginan daripada si customer sendiri. Jadi kita bisa membuat seberapa besar peluang-peluang yang dibuat oleh konsep-konsep itu sehingga berada langsung kepada customer, ya. Juga branding, ya. Jadi branding itu lebih mengacu kepada bagaimana nuansa-nuansa yang sifatnya kepada branding, ya, yang kolonial atau milenial inginkan. Pas pasar-pasar itu menginginkan seperti konsepnya seperti ini, kemudian brandingnya seperti ini. Nah, strategi itu juga unsur dari yang paling penting di dalam marketing, sehingga strategi lebih bernuansa kepada sasaran daripada konsep yang kita sampaikan. Ada juga opportunity, ya, peluang itu bisa berasumsi ke arah yang lebih positif. Ya. Nah, sampai kepada evaluasi bagaimana research, ya. Jadi penelitian yang berasumsi kepada penentu future-nya. Jadi ke arah yang masa datang itu lebih berasumsi kepada research-nya. Slide berikutnya kita mengasumsikan kepada setelah ini mengetahui konsep marketingnya, kita melihat bagaimana pemasaran yang paling sederhana yang bisa kita lihat dalam kehidupan di dalam pemasaran. Jadi konsep di dalam proses pemasaran sederhana itu sebenarnya menciptakan nilai, ya, value yang sifatnya kepada pelanggan atau customer supaya terjadi hubungan, ya. Jadi ada hubungan setidaknya berupa hubungan relation yang sifatnya sustainable, ya, itu yang kita harapkan. Nah, kalau kita melihat menangkap kembali nilai daripada pelanggan. Jadi kalau kita mengasumsikan
arah yang pertama itu kita memahami pasar. Ya. Jadi sejauh mana pasar itu bisa kita pahami keinginan serta kebutuhannya, want dan need-nya. Ya. Jadi kalau kita sudah memahami, kalau pasar tradisional yang mereka butuhkan adalah bagaimana kebutuhan daripada masyarakat itu, maka kita membuat nilai untuk pelanggan itu kepada kebutuhan masyarakat. Ya, dinilai yang dipersepsikan kepada untuk membangun hubungan pelanggan itu dengan nilai konsep kepada kebutuhan daripada masyarakat. Kemudian kita langsung merancang strategi apa yang kita pakai. Ya. Kemudian membangun program pemasaran yang terintegrasi seperti apa programnya. Ya. Dan membangun relation yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan yang kita inginkan. Supaya mereka sustainable nanti bisa ya berasumsi untuk menangkap nilai dari pelanggan tersebut, menciptakan keuntungan dan ekuitas daripada pelanggan. Jadi inilah yang kita inginkan, keuntungan dan ekuitas pelanggan itu. Nah, proses pemasaran sederhana itu berasumsi bahwa lebih intensnya kepada nilai yang terkandung di dalam customer journey. Seperti apa keuntungannya, seperti apa daripada ekuitasnya. Ya. Baik, ini adalah tahap keputusan pembeli. Jadi seorang customer itu dia mempunyai beberapa tahap untuk melakukan pembelian. Jadi tidak langsung dia melihat, langsung dia beli. Tapi banyak juga yang seperti itu, tetapi dia harus mengadakan proses ya. Jadi tahapan itu yang pertama pengenalan masalah. Dia mengerti dulu apa sih yang saya butuhkan, apa sih yang saya inginkan. Jadi kebutuhan keinginan itu dulu di dalam pengenalan masalah. Nah, misalnya yang saya butuhkan saat ini adalah makanan, berarti kuliner yang saya ciptakan. Nah, seperti itu. Jadi yang saya butuhkan sekarang adalah pakaian, ya, sandang, pangan, papan. Nah, seperti itu, ya. Jadi yang saya butuhkan adalah ini. Jadi keinginan dulu dan kemudian kebutuhan dulu baru keinginan, ya. Jadi kita cari informasi di manakah ya kebutuhan serta keinginan saya itu berada, ya. Nah, ada beberapa alternatif evaluasi yang kita buat, bisa berada di suatu tempat, bisa berada di seseorang, bisa berada di mall, bisa berada di mana. Kemudian kita bisa mencari, ya. Makanya ada keputusan pembelian. Oh, ternyata di sini, ya, cocoknya ini, barang ini. Kemudian saya bisa mengasumsikan bahwa inilah yang terpenting, inilah yang paling saya perlukan, sehingga perilaku pasca pembelian itu dibutuhkan di dalam tahapan. Baik, apa sih faktor yang mempengaruhi perilaku itu, ya? Jadi kalau ada beberapa item daripada barang, maka kita bisa melihat seperti apa perilaku konsumennya. Jadi ada faktor-faktor yang lebih signifikan, misalnya tentang barang A, tentang barang B, ya, atau tentang merek A, tentang merek B. Jadi confuse. Jadi bisa kita lihat dari faktor budayanya. Kalau kita di daerah timur ini lebih berasumsi bahwa pakaian yang kita pergunakan adalah desainer yang menutup badan. Ya. Jadi tetapi budaya-budaya di luar negeri ada beberapa yang tidak menutup badan. Ya, makanan yang kita makan adalah makanan yang sifatnya budaya ketimuran. Ya. Jadi ada beras, ya, nasi, kemudian kita makan beserta lauk pauknya. Tapi faktor budaya di luar negeri, di daerah lain atau di negara lain itu berasumsi kepada bagaimana masyarakat menciptakan kebutuhan itu. Di sana tidak bisa nasi, tetapi yang ada roti atau gandum dan lain sebagainya. Kemudian sosialnya, bagaimana faktor sosial? Ternyata faktor sosialnya lebih kepada faktor yang lebih komunikatif. Ya, faktor sosialnya lebih kepada faktor yang cuek bebe, ya, istilah milenial, tidak mempunyai suatu sosialitas, ya, dari tidak menginginkan, tetapi dia menginginkan hanya privasi dia, ya. Jadi faktor sosialitas ini lebih kepada bagaimana seseorang bersosialitas, ya. Kemudian ada faktor pribadi, ya. Pribadi ini juga mempengaruhi. Pribadi itu lebih mengasumsikan kepada individualnya terhadap kecerdasan emosionalnya dan emotional quotient-nya. Ya. Nah, ini juga di dalam faktor psikologisnya terhadap emotional quotient-nya, dia lebih berasumsi kepada apa sih yang dibutuhkan secara psikologis. Itu ada beberapa kriteria di dalam perilaku konsumen. Selanjutnya model perilaku konsumen menurut Kotler. Jadi ada dibuat
oleh Kotler bahwa perilaku konsumen itu berbentuk model, ya. Jadi model yang diciptakannya itu lebih berasumsi kepada bagaimana keputusan pembelian. Pilihan produknya apa? Jadi kalau dia pilihan produknya itu produk apa? Gitu. Kemudian stimulus lain secara ekonomis itu apakah dia murah? Ya, apakah dia mahal? Ya, di kota hitam konsumennya bisa karakteristik pembelian dari budayanya. Oh, saya tidak suka dengan pakaian seperti itu. Ya, dari proses kebutuhan atau keputusan pembeliannya pengenalan dari masalah. Jadi pilihan produk. Nah, kalau pilihan merek, ya dia lebih kepada harga. Dia yang lebih utama tidak melihat produknya, tetapi harga. Ya, harga. Kemudian bagaimana promosi tersebut. Nah, dia pilihan merek. Ya, jadi teknologinya seperti apa, sosialnya seperti apa, pencarian informasinya. Nah, ada juga promosi dan tempat terhadap stimulus lain, politik budaya, kemudian pribadi, psikologis, evaluasi kepuasan, perilaku pasca pembelian. Nah, dan di pilihan-pilihan inilah yang menjadikan keputusan pembeli untuk membeli barang tersebut. Jadi kalau pilihan toko dia tempatnya jauh, ya. Secara politik ternyata saya tidak suka diintervensi. Nah, secara pribadi saya membutuhkan, ya. Kalau dievaluasi membutuhkan sangat enggak? Ya. Nah, di pilihan waktu juga bisa kita lihat dari produknya, ya, dari harganya, dari tempatnya, dari promosinya. Promosinya bagus enggak? Ya. Simultan enggak? Nah, seperti itu, ya. Jadi menurut Kotler dia berupa model perilaku konsumen. Nah, proses pengambilan keputusan itu bisa juga dengan proses stimulus pemasaran dengan produk dan jasa. Harga, distribusi, komunikator ini dari beberapa ahli dipadukan. Stimulus lain itu dari faktor ekonomi, teknologi, politik, budaya. Ini bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, secara psikologi bisa karena termotivasi, bisa karena persepsi, bisa karena pembelajaran atau memori. Ya, jadi kalau kita motivasi, kawan kita membeli, kemudian kita lihat cantik, oh yang dipakai Ibu Aisyah memakai kacamata, oh cantik, saya bisa memakai kacamata tersebut. Motivasi. Ternyata ibu itu senyum juga, cantik senyumnya. Ya, dia ada juga memori, ya, di memori kita terbenam di dalam pemasaran tersebut. Jadi akibat dari advertising yang bagus, maka secara psikologis kita termemori sehingga kita mengambil keputusan. Ya, ada juga karakteristik konsumennya, jadi budaya, sosial, personal itu hampir sama dengan yang disampaikan oleh Kotler. Sehingga terjadilah proses keputusan membeli. Ya, jadi ada pengenalan masalah, pencarian informasi, penilaian, sehingga terjadi keputusan apakah yang dipilihnya, apakah pilihan produknya tanpa merek, apakah mereknya tanpa tanpa model, atau pilihan dealernya, jumlah pembelian, saat yang tepat melakukan pembayaran dan sebagainya. Nah, itulah sebagai proses pengambilan keputusan. Nah, model pengambilan keputusan ada juga secara model perilaku, ya. Jadi behavior mengasumsikan bahwa perilaku seseorang itu lebih mengasumsikan kepada keinginannya dan kebutuhannya. Bahwa perilaku ibu-ibu tidak sama dengan perilaku milenial, ya. Jadi lebih condongnya apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan saudara. Ada juga model perspektif, lebih kepada bagaimana combine daripada beberapa perilaku tersebut. Ya, secara perspektif dia menginginkan. Ya. Kemudian ada juga yang terdeskripsi. Ya, jadi model yang terdeskripsi itu lebih kepada bagaimana secara terjabarkan keinginan tersebut. Ya, ketika kita lapar, ternyata yang di mata kita hanya yang kita ingat adalah nasi beserta dengan daging. Ya, oh alangkah enaknya kalau ada sambal tuk-tuk di sana, ya, di kampung kami sana. Baik, itu pengenalan model. Nah, proses pengambilan keputusan konsumen itu bisa dengan problem recognition. Ada juga yang kedua, information short, alternative evaluation, focus decision, dan post-focus evaluation. Nah, ini tergambar di sini. Jadi ada yang disebut dengan problem recognition yang sifatnya bagaimana konsumen itu membeli suatu produk dengan solusi. Ya. Jadi saya membeli produk itu solusi, ya, sebagai solusi untuk lapar karena laparnya. Jadi konsumen tidak dapat menentukan produk yang akan dibeli
membeli, tetapi dia bisa mengambil tindakan terhadap apa yang dibeli. Kemudian information source. Nah, ini lebih kepada bagaimana termotivasi tadi, bagaimana informasi sehingga bisa berasal dari internal memorinya dan pengalaman. Mengevaluasi alternatif evaluation juga sebagai alternatif. Nah, ini juga ada forecast decision, bahwa di dalam forecast decision lebih mengasumsi strategi, waktu, dan hal-hal yang dipertimbangkan. Jadi ada post-forecast evaluation, sehingga kepuasan atau tidak puas itu dapat kita bisa melihat sesuai dengan peningkatan permintaan dan merek produk tersebut. Nah, ini adalah evaluasi alternatifnya. Jadi, seperti apa evaluasi alternatif? Yang pertama itu kita bisa lihat kriterianya dulu. Ya. Kriteria. Seperti apa kriteria evaluasi? Apakah evaluasi yang kita buat itu perlu, sangat perlu, atau tidak perlu? Kadang-kadang. Nah, seperti skala Likert, dia mengatakan evaluasi itu bisa tidak perlu ternyata. Jadi hanya ogah-ogahan, hanya karena teman membeli sehingga kita merasa harga diri kita harus membeli itu juga. Jangan ya. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol emosional kita untuk menentukan alternatif pilihan kita. Jadi emotional quotient itu harus dipikirkan juga. Ya. Kemudian menaksir alternatif pilihan. Bisa jadi manakah yang lebih menguntungkan atau manakah yang lebih diperlukan. Ya. Jadi kalau kita berbicara sekarang di COVID-19, kita lebih memerlukan obat-obatan, jadi kita tidak menaksir alternatif lain lagi, sehingga harga tidak kita pedulikan lagi. Yang pasti kita mempunyai vitamin yang siap pakai untuk menjaga stamina imun kita. Ya. Kemudian menyeleksi aturan pengambilan keputusan. Nah, kalau masa-masa sekarang kita kadang-kadang tidak menyeleksi lagi, karena kita memang sangat membutuhkan. Ya. Nah, itu dia evaluasi alternatif. Nah, di sini proses pengambilan keputusan itu dalam pembelian itu bisa dengan mindset yang bisa kita ubah atau bisa mengikuti keinginan. Ya. Apakah saya harus membeli ini? Apakah saya harus membeli ini atau tidak? Mau nggak saya? Ya, termemori dulu di sini sehingga seseorang itu ya di kepalanya, oh tidak, oh iya, ayo dong, ayo. Nah, seperti itu termemori sehingga proses pengambilan keputusan itu dibuat dengan alternatif pemilihan. Nah, ada hubungannya pembelian input-output dalam marketing. Nah, kalau kita antara si penjual dengan si pembeli, bisa kita melihat kalau yang diperjualbelikan itu adalah barang dan jasa, maka uanglah yang diciptakan. Jadi inputnya barang dan jasa, kemudian outputnya berupa uang. Kalau pengusaha, antara pengusaha dengan karyawan, gaji, ya, jasa produktifnya. Jadi pengusaha dapat jasa produktif. Ya. Kemudian pelayanan protektifnya. Jadi kalau warga, apresiasi dan kerjasama dari kepolisian. Ya. Lembaga keagamaan jamaah, pelayanan keagamaan, sumbangan dan pelayanan. Kalau orang tua terhadap anak, ada pengasuhan, tetapi dia lebih kepada apresiasi dan kerjasama. Baik, seorang ahli bahasa swasta dan Mesta mengatakan bahwa proses membeli atau buying intention itu melewati 5 tahapan. Yang pertama, terpenuhi dulu keinginan, kebutuhannya. Ya. Jadi need-nya itu. Jadi baru masuk kepada recognition, baru kepada mencari barang, ya, searching, ya, baru kepada evaluasi dari barang-barang tersebut, baru kita ambil keputusan cocok nggak. Kalau cocok, ayo bayar. Nah, seperti itu ya. Kita memerlukan rumah, kita harus melalui bank. Nah, government market itu lebih cenderung kepada bagaimana perputaran daripada beberapa ya dari source marketnya. Jadi source marketnya itu ada resource-nya, ada uangnya. Baru kepada consumer marketnya, baru kepada intermediate marketnya, baru kembali kepada manufacturer marketnya. Itu perputaran ya. Jadi antara government market itu terhadap masing-masing, ini yang digunakan adalah goods, pajak, ya, barang, ya, jasa, uang. Ya. Kemudian customer dengan ini hanya service dan pajak. Ya, jadi konsumen ya hanya membayar itu. Antara intermediate dari markets dengan government markets itu ada jasa, uang, kemudian ada pajak, ada barang. Ya. Jadi makanya kita terhadap pemerintah membayar
pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan dan lain sebagainya. Ya, nah antara government dengan manufacturer market bisa kita lihat. Tapi yang diputar ini adalah uang, sumber daya manusia, kemudian barang dan jasa. Baik, apa sih yang menjadi motif untuk keputusan membeli di dalam manajemen pemasaran? Bahwa Bu Polri mengatakan bahwa motif keputusan pembelian itu adalah dari primary buying motif. Jadi ketika kita mengasumsikan akan membeli, maka yang sebenarnya kita laksanakan itu adalah karena kita membeli kepada kebutuhan kita. Ya, jadi kalau misalnya motif saya untuk cantik, berarti saya harus mencari makeup. Motif saya untuk pintar, berarti saya harus membeli buku, ya, belajar, membaca buku. Motif saya untuk apalagi sehat, berarti imun saya jaga, saya beli vitamin ya di samping olahraga. Kemudian ada selective buying motif, ya. Selective buying motif ini lebih mengasumsi terhadap pemilihan terhadap barang-barang. Jadi lebih selektif, mana sih yang lebih saya butuhkan, ya, mana lebih yang saya butuhkan. Apakah lipstick yang saya butuhkan dibandingkan sepiring nasi? Nah, seperti itu. Jadi kita dalam membeli barang itu lebih selektif buying motifnya. Ya. Juga ada patronage buying motif, bahwa karena ada selective buying motifnya, maka ditujukan kepada beberapa tempat toko tersebut, maka pilihan ini timbul karena kedekatan. Ya. Jadi banyak sekarang yang dekat, Indomaret kan banyak, ya. Alfamart juga banyak, ya. Nah, sekarang kita memilih persediaannya kita untuk ini patronage buying. Jadi karena dekat, oh udahlah sekalian saya beli alat pembersihan, saya beli apalagi yang ada di situ di toko yang sama, tetapi dia mempunyai keragaman daripada produk-produk. Jadi cukup persediaan barang dan pelayanan memuaskan. Ya, kemudian dekat, waktunya relatif singkat. Baik, ini adalah target market dalam marketing mix. Jadi hubungannya kepada marketing mix nanti bahwa ada, ya, kalau dulu dia 6, ya. Kalau sekarang sudah ada 7. Jadi ada dulu produknya. Yang pertama itu produk, ya, produk, kemudian ada desain teknologi, usability, useful needs, service plan, ya, value-nya ada kualitinya, ada brand, ada waransi. Jadi kalau produk itu inilah marketing mix-nya. Kemudian tempat, kita bisa melihat retailnya, wholesale-nya, lokal ekspornya, internetnya. Jadi kalau kita menjual produk yang ini, yang lebih unggul nanti, udah brand, udah mempunyai desain yang bagus, teknologi. Nah, kalau tidak ada yang keempat ini juga tidak bagus. Nah, target market itu ada juga price penetration strateginya. Ada cost plus, ada loss leader, ada more. Yang lain itu artinya bahwa harga itu bisa dengan sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi ceteris paribusnya bisa melihat sejauh mana pemasaran tersebut bisa diturunkan harga. Ya. Kemudian ada promotion, ya. Dari promotion kita bisa melihat advertising-nya, ya, recommendation-nya, special offers-nya, gift-nya, gift-nya. Jadi promosi itu, oh ternyata banyak gift-nya, ya, banyak gift-nya. Dan ternyata banyak ini, ya, banyak testingnya, testimoninya, testing untuk produknya. Kemudian dari people-nya kita bisa melihat founders-nya, seperti siapa sih, ya, kemudian employees-nya, kemudian culture-nya, customer service-nya. Ada juga proses service delivery-nya. Jadi service delivery-nya kalau sekarang no ongkir kan gitu, ya, lebih kepada no ongkir, dibebaskan free ongkir. Nah, seperti itu. Jadi ada juga complaints-nya, bisa nggak kita membuat response time-nya. Nah, seperti itu. Jadi di proses itu lebih mengasumsikan kepada yang sekarang. Ada juga physical evidence. Nah, ini sekarang yang terbarunya, bahwa secara physical evidence kita bisa user story-nya. Jadi ada juga recommendation, bisa nggak kita rekomendasi. Jadi office premise-nya juga ada juga busnya. Ya. Nah, ini target market dan marketing mix yang terbaru. Nah, marketing mix itu yang lama hanya ini sebenarnya target marketnya 4 produk, price,